kepada Allah, satu saat termasuk kita orang yang mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan demikian? Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan manusia di dunia ini tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Banyak sekali dalam kisah orang-orang terdahulu, ada yang awal kehidupannya ahli ibadah tapi akhirnya su'ul khatimah. Ada yang kehidupan awalnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan tapi akhir hayatnya husnul khatimah. Kira-kira Pak, kita pilih yang mana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Apa artinya husnul khatimah? Akhir yang baik. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, barang la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siapa orang yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Amin. Kira-kira Pak, akhir hayat kita nanti mampu bisa apa tidak mengucapkan kalimat itu? Pak, kira-kira bisa apa enggak? Oh, bisa apa tidak? Insya Allah. Maka biasakanlah kita mengucapkan kalimat itu supaya nanti akhir hayat kita di saat sakaratul maut kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, maka di antara penyebab seseorang yang wafatnya su'ul khatimah itu Pak ada 4. Iki menanggapi ini kita lewati megegel ketinggalan. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarah Sudur Al-Asbabul Maqdiyatu li su'il khatimah arba'atun wal iyadu billah. At-tahawunu bis shalah wa syurbul khamri wa uququl walidaini wa adal muslimin. Ngerti Pak? Ngerti? Sami kula ngomong. Jangan dikira Ustaz ngerti. Ustaz kira Imam Pador ngerti. Sing ceramah udah kok jelas. Sing ngomongaken paduan. Ya bayang bareng-bareng. Al-asbabul maqdiyatu li su'il khatimah arba'atun. Di antara penyebab-penyebab seseorang yang menjadikannya, yang mendatangkannya menuju su'ul khatimah, mati akhir yang jelek, itu ada 4. Siapapun dia, kalau melakukan 4 perkara ini,
maka akan terjerumus wafatnya su'ul khotimah. Ada 4 ya Pak ya, ya Pak ya, ya Bu ya, ya Pak ya, Pak ya, ya Pak ya, Pak ya. Wenten pinten? Bu, Bu, oh yang di belakang ada berapa? Yang pertama Pak, at-tahawunu bis sholati, ngegampang ning sholat, meremehkan dalam urusan sholat. Siapapun dia, apabila dia meremehkan, ngegampang dalam urusan ibadah sholat, hati-hati, wafatnya akan terjerumus su'ul khotimah. Ajilu bis sholati qabla al-maut wa ajilu bit taubati qabla al-maut. Segerakanlah kalian sholat sebelum ketelatan, dan segerakanlah kalian untuk bertaubat sebelum datang kematian. At-tahawunu bis sholat, meremehkan sholat, menunda-nunda sholat, kadang bahasa dan sholat gampang nomor 2. Gampang sih sholat menomor roro, coba betul. Ayo betul bisa. Mengayo jelas. Kalau dalam rukun Islam bener, sholat itu nomor 2. Tapi dalam urusan pelaksanaan tinggalkan perkara dunia, menunjuklah lapor dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila sholat telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di atas permukaan bumi ini, cari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rezeki boleh, bekerja diperintah oleh Allah, tapi ingat siapa yang memberi rezeki? Allah. Kadang manusia disibukkan oleh hawa nafsunya sehingga sholatnya ditunda-tunda. Betul? Siapa orang yang menunda urusan ibadahnya, maka Allah pasti akan menunda apa yang dia inginkan. Halo, halo, lanjut apa tidak? Terus apa tak? Lah ya membekan. Siapa orang yang ingin memperbaiki kehidupannya, maka perbaikilah ibadahnya. Sholat jadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Sholat adalah amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Bukan zakat, bukan haji, bukan umrahmu berapa kali, bukan hajimu berapa kali, bukan sedekahmu berapa triliun, tapi sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad di Isra Mi'rajkan, mendapatkan perintah sholat tanpa melalui Jibril, langsung Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah zakat, wahyu turun. Betul? Perintah puasa, wahyu turun. Perintah haji, wahyu turun. Perintah jihad, wahyu turun. Tapi perintah sholat, Allah langsung yang panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra perjalanan Nabi di waktu malam Masjidil Haram Masjidil Aqsa, jarak tempuh kalau naik onta 2 bulan kurang lebih, jalan kaki 4 bulan. Orang percaya jajal. Mi'raj adalah munggahnya Nabi, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai tembus langit yang ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dialognya Nabi bertemu dengan Allah diabadikan dalam sholat kita, bahkan termasuk salah satu daripada rukun sholat. Pak Bu, Nabi pada waktu Mi'raj sandalnya sampai ke bawah. Masya Allah. Waktu Mi'raj sandalnya Nabi langsung menghadap Allah ke bawah. Bahkan sempat Nabi hendak melepas sandalnya. Begitu mau dilepas, apa kata Allah? Ya Habibi, wahai kekasihku, jangan kau lepas sandalmu, pakai saja, kau istimewa. Tapi kata Nabi, ya Allah, saudaraku Musa ketika bertemu dengan engkau, ketika berinteraksi dengan engkau di Gunung Turisaina, kau perintahkan lepas kedua sandalnya. Maka saya ingat, kalau Musa dia yang kepingin ketemu denganku, tapi kalau kamu, saya yang kepingin. Masya Allah, begitu istimewanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sandalnya Allah perintahkan jangan kau lepas. Sandalnya Nabi, Pak Ibu, dengan kita lebih agung mulia sandalnya Nabi. Maka jangan sombong dari orang. Aku sudah gerjel-gerjel. Iya, paling boleh kita. Oh, untuk nyut. Serius sekali dia. Terus tadi sampai pun dia pulang ngomong. Yang paling boleh. Kita maaf siapapun dia, maaf mau pejabat kah, mau jabatannya apa, setinggi apa, dengan sandalnya Nabi lebih agung, lebih mulia sandalnya Nabi. Karena sandalnya Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal sandalnya itu bukan merek seperti sekarang, apa itu Neckerman, Buchet dan lain sebagainya, dari kulit lembu, tapi agungnya, mulianya luar biasa. Bahkan yang sering ngelapin sandalnya Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu sandalnya Nabi kalau sudah dilap pakai tisu begini, dicium baunya harum. Masya Allah, sangat agungnya sandalnya Nabi. Maka kita jangan sombong. Jangan sombong kita punya jabatan. Jangan sombong kita punya harta. Jangan sombong kita punya dunia. Dengan sandalnya Nabi, lebih agung sandalnya Nabi, lawang baunya harum. Itu yang membuktikan adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka dulu para santri itu kalau ada sandal kiai dibersihin, dirapikan. Apa? Ngalap berkah. Ngalap berkah apa? Ngalap berkah sendalnya kiai. Zaman sekarang ngalap berkahnya sendal kiai dijajal-jajal. Orang ngomong mending dijajal doang, mending kok barang yang ngayam sendalnya hilang. Ternyata dipakai santri. Tuh zaman sekarang, Pak. Nah, maka bu
Pernah ngelap sandal suami? Ayo orang jelas kan? Bu, pernah ngelap sandal suami? Sebagai bentuk pengabdian kepada suami, sebelum berangkat kerja lihat sepatunya, takut kusam, semir, bersihkan, betul? Atau tidak pakai sepatu, pakai sendal, rapikan sendalnya. Ini suami mau keluar kerja, mau keluar rumah, mau berangkat kerja, lagi sendalnya hilang. Begitu nyari nanya, bapak nyari apa? Sendal? No, sendal no. Betul? Betul nah. Orang jelas timbang. Ambilkan itu sendal, kalau usah bersihkan, kalau mau sepatu disemit. Bahkan ketika sendalnya dirapikan langsung meruduk. Ini pak sendalnya, masya Allah. Lagi laki arep pegawe sepatu dengan dioro-oro. Ternyata berganjel mesin cuci. Naudzubillah ini. Dan Rasulullah sandalnya sampai di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana? Pakai saja sandal. Kalau Musa, dia yang kepingin. Kalau saya yang kepingin. Begitu bertemu dengan Allah, Nabi sempat bingung juga bagaimana cara ngobrolnya dengan Allah. Kemudian Allah memberitahukan, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullillah. Itu ucapan Nabi di hadapan Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi diucapkan salam oleh Allah. Apakah Nabi diam? Tidak. Nabi memikirkan umat-umatnya. Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Amin. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang didoakan oleh Nabi pada waktu Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu bumi dan langit mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dialognya Nabi dengan Allah, dan itu menjadi salah satu rukun sholat. Ya bayang, ya boya, kita sampaikan kenapa? Supaya anak-anak kita tahu ini Isra Mi'raj bukan menjelaskan tentang perjalanan, bukan menjelaskan tentang bagaimana bertemu dengan Allah, ngebahasnya kemana-mana. Orang jelas ini balik. Ini sudah ngomong betul. Maaf Pak, saya diberi amanah oleh guru. Dulu waktu di pondok, apa kata guru? Apabila engkau mengisi acara apapun, baik itu PHBD, Muharram, Maulid, Nuzul Quran, halal bihalal, Isra dan Mi'raj, haul 40 hari, sampaikan sesuai dengan apa aja momen acara itu. Kadang peringatan Isra dan Mi'raj bukan mengisahkan, menceritakan, menyampaikan perjalanannya Nabi, seperti apa ketemunya dengan Allah, menjalar kemana-mana, menyampaikan kemana-mana, intinya tidak disampaikan. Betul? Makanya udah menceramah sudah jelas kayak gitu. Ya Pak ya, ya Pak. Mudah atau gede selawat. Undang jauh-jauh. Oh masya Allah, gede sekian juta. Bisi gedung dalam aja murah kon mana. Betul? Betul bisa. Oh jelas kan aja bagi kau. Dia wong dewek timbang. Wong dewek gawong. Ya Pak ya, itulah pertemuan dengan Allah. Dialognya diabadikan dalam salah satu bagian daripada rukun sholat. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, bahkan
ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersedih. Dalam kitab tafsir As-Sawi diantaranya adalah Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sedang sedih. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Wajarlah, Nabi juga manusia, kita juga manusia. Cuma bedanya kalau Nabi Muhammad manusia luar biasa, kalau kita biasa di luar. Betul ya? Kalau Nabi manusia luar biasa, tapi kalau kita biasa di luar. Kemana terus nyambung bahaya. Ini anti tunana bahaya. Nabi Muhammad minum, kita juga minum. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur. Cuma makannya Nabi beda. Makannya kita 5 jari gerak semua, tapi kalau Nabi 3 jari. Wajar apa yang dimakan? Roti sama kurma. Nah kalau kita kan soto. Betul. Nabi kalau habis makan jarinya dijilatin. Kenapa? Barokah itu ada di telapak tangan. Kita kalau habis makan dijilat apa enggak jarinya? Pengumuman. Kalau kita habis makan jangan dikobok, dijilatin dulu. Itu barokah. Apalagi kalau habis makan sambal merah. Itu disitulah nikmatnya, insya Allah. Nabi tidur, kita juga tidur. Cuma tidurnya Nabi wa qalbuhu lam yanam, hatinya tidak tidur. Kalau kita hatinya tidur, matanya merem. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah. Tapi lamun ibu-ibu bapak mau dahar nih tangannya orang bekar mengkenen, orang bergogok nyingkup kan, ada wong lanang kan bolok dah komen puter kan, betul? Ada wong wadon menyingkup, dalima lagi metel sakul, endah madet sekul, wis madet tuh baru dipangan, ternyata itu porsinya ngelebihi wong lanang. Pantes wong wadon kelamun ngisi ning kloset mun ini kayak kucing kejebur. Betul? Betul lah. Suruh saya membuktikan. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sedih Pak, wajar. Muhammad juga manusia. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Pertama, dakwah selama 13 tahun di Mekah. Itu siapa yang nge-backing? Pamannya Abu Thalib. Dakwah 13 tahun di kota Mekah. Dari mana sumber dananya? Ternyata Sayyidah Khadijah selaku istrinya yang menyokong dalam dakwahnya Nabi meninggal dunia di tahun yang sama, ditinggal oleh orang yang dicintainya. Sedih, wajar. Ya bayang, ya bayang. Ditinggal wafat orang tua, sedih apa tidak? Ditinggal wafat oleh anak, sedih apa tidak? Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang membackupnya, yang melindunginya, yang menjaganya, bahkan yang mengajak dagangnya sehingga menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wasilahnya adalah pamannya. Sedih ketika wafat dan menikah dengan Sayyidah Khadijah, yang ketika itu Khadijah umur 40 tahun, Nabi Muhammad usia 25 tahun. Makanya di sini banyak remaja-remaja kalau ngakuknya cinta sama Nabi, senang sama Nabi, oh kawin para janda-janda. Pemuda, siap, siap. Di sini ada janda. Di sini ada janda mangga. Bangkok apa bongkok? Bongkok ngapain? Ditinggal wafat oleh istri, senang bukan sedih. Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak kira-kira ditinggal wafat istri senang apa sedih? Bapak-bapak senang apa sedih? Bapak-bapak yang ditanya, ibu diam. Pak, ditinggal wafat istri senang apa sedih?
Mana yang ngomong senang? Yang sebelah sini ditinggal wafat istri senang apa sedih? Bu, ditinggal wafat suami senang apa sedih? Kompak. Kalau sebelah sini dekat kanan kiri bingung mau jawab senang ada ibunya di sini. Balik ngomong apa? Biar mati jadi kita, oh asal bingung di masjid bisa. Kalau ibu ditinggal wafat suami sedih, kenapa sedih? Bingung jawab. Kenapa sedih ditinggal wafat suami? Laka bature, betul. Laka sing nafkahi, betul. Bapak-bapak ditinggal wafat oleh istri senang apa sedih? Kenapa bapaknya senang? Kawin maning. Rata-rata kan begitu, betul. Kalau perempuan ditinggal wafat suami, ada yang mempertahankan kejagaannya. Tapi kalau laki-laki ditinggal wafat oleh istri, jangankan sudah meninggal, belum meninggal terus nyelonong kawin maning.